Football Universe. Kiper yang satu ini adalah legenda sepak bola Denmark yang mampu mempersembahkan treble winner untuk Manchester United di tahun 1999. Dia adalah Peter Schmeichel. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Manchester United pernah memiliki seorang kiper legendaris yang kemampuannya di atas rata-rata. Kiper ini terkenal karena penyelamatan-penyelamatan briliannya yang mampu mengantarkan MU melangkah jauh di Liga Inggris maupun di Liga Champions Eropa. Sampai saat ini, Peter Schmeichel masuk dalam salah satu kiper terbaik MU yang pernah ada. Lahir di Gladsaxe, Denmark pada 18 November 1963, Peter Boleslaw Schmeichel adalah anak dari seorang musisi jazz Polandia bernama Anthony Tolek Schmeichel dan seorang suster Denmark bernama Inge. Schmeichel dan ketiga adiknya beserta ayahnya kemudian menjadi warga negara Denmark mengikuti sang ibu, karena mereka telah memutuskan untuk tinggal di Denmark. Sejak kecil, Schmeichel tidak terlalu menggeluti dunia musik seperti ayahnya. Dia justru lebih senang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Posisi kiper adalah posisi favorit Schmeichel, karena dia memiliki fisik yang berukuran lebih besar dari teman-temannya, dan dia juga tidak takut terhantam bola. Hal ini yang membuatnya selalu diminta menjadi penjaga gawang, dan dari sinilah bakat Schmeichel mulai tersalurkan. Pada usia 9 tahun, Schmeichel bergabung dengan Akademi Hohe Gladsaxe di kota Copenhagen, Denmark. Teknik-teknik dasar kiper banyak dia dapatkan di akademi ini. Selain itu, dia juga belajar teknik-teknik dasar striker dalam mencetak gol. Di bawah mister gawang, Schmeichel mampu meyakinkan pelatihnya yang kemudian memperkenalkannya pada klub BK Hero yang lebih besar dari Hohe Gladsaxe. Schmeichel pun pindah ke klub barunya, BK Hero, dan di sana dia semakin digenjot untuk menjadi seorang penjaga gawang tangguh. Pada tahun 1979, BK Hero bergabung dengan salah satu klub Liga Denmark dan berganti nama menjadi Gladsaxe Hero BK. Schmeichel menjadi kiper muda potensial di sana dan bertemu dengan pelatih barunya yang kemudian hari menjadi mentor dan bapak mantunya, yaitu Sven Ange Hansen. Pada tahun 1980, Gladsaxe Hero telah resmi turun kasta dari Divisi 3 Liga Denmark dan tersisa 3 pertandingan. Sven Ange Hansen kemudian mempromosikan 7 pemain dari tim muda Gladsaxe Hero ke tim inti dan memainkan 3 pertandingan sisa. Salah satu pemain muda tersebut adalah Peter Schmeichel. Dia kemudian menunjukkan penampilan gemilang sehingga dia dipertahankan di tim utama Gladsaxe Hero. Di tim utama, Schmeichel tampil luar biasa, sehingga di tahun keduanya dia telah menjadi pilihan utama. Selama 4 musim di Gladsaxe Hero, Schmeichel kemudian hengkang ke klub Hive yang berada satu kasta di atas klub Gladsaxe Hero. Bersama Hive, Schmeichel tampil semakin dewasa. Penjaga gawang 21 tahun ini melakukan banyak sekali penyelamatan penting untuk klubnya. Dia juga terkenal di Hive karena mencetak beberapa gol yang membawa kemenangan. Tercatat selama 4 musim memperkuat Hive, Schmeichel tampil di 78 pertandingan dan mencetak 6 gol. Karena hal ini, maka tim divisi utama Denmark, yaitu Brøndby, kemudian merayu Schmeichel untuk bergabung dengan mereka. Dan pada tahun 1987, Schmeichel kemudian resmi bergabung dengan Brøndby. Di Brøndby, Schmeichel langsung menjadi pilihan utama di musim pertamanya. Dia tampil sangat meyakinkan dan membuat Brøndby hanya kebobolan 40 gol dari 30 pertandingan. Schmeichel kemudian membawa Brøndby menjuarai Liga Denmark. Dan karena hal ini, di bulan Mei 1987,
Dia pun terpilih untuk masuk tim nasional Denmark untuk persiapan Piala Eropa tahun 1988. Dia menjadi kiper kedua pelapis Troels Rasmussen, tetapi tidak sempat diturunkan di Euro 88. Tetapi prestasi Schmeichel bersama klubnya Brøndby tetap gemilang. Mereka mampu menyabet 4 kali Piala Denmark dalam 5 musim. Hal yang paling maksimal adalah dia berhasil mengantarkan Brøndby menembus babak semifinal UEFA Cup dengan melakukan 7 kali clean sheet sepanjang turnamen. Dia kemudian terpilih masuk di 10 besar kiper terbaik Eropa tahun 1991 versi IFFHS. Schmeichel memperkuat Brøndby selama 5 musim, bermain di 119 pertandingan dan melakukan banyak penyelamatan penting, termasuk mencetak 2 gol bersejarah buat Brøndby. Pada tahun 1990, sosok legendaris Manchester United datang ke Stadion Brøndby untuk menyaksikan langsung Peter Schmeichel bertanding. Dia memang telah masuk dalam radar incaran Sir Alex Ferguson, tetapi Ferguson ingin benar-benar memastikan kalau incarannya ini tepat. Setelah menyaksikan Schmeichel bertanding, Ferguson kemudian meminta manajemen MU untuk segera membeli Schmeichel. Tetapi pihak manajemen MU tidak mencapai kesepakatan dengan Brøndby, dan hal ini membuat Peter Schmeichel kecewa karena MU adalah salah satu klub idolanya. Tetapi setelah setahun bernegosiasi, akhirnya pada tahun 1991, Schmeichel resmi berseragam MU. Di Manchester United, Schmeichel kemudian menjadi sosok penting dalam perkembangan klub ini. Manchester United yang sedang membangun tim mereka terbantukan dengan kehadiran kiper Denmark ini. Di musim pertamanya berseragam MU, Schmeichel berhasil membawa MU menjadi runner-up Liga Inggris. Dia kemudian juga terpilih menjadi kiper utama tim nasional Denmark untuk turnamen Euro 1992. Di Euro 1992, Denmark adalah tim yang sebenarnya tidak lolos kualifikasi. Tetapi karena Yugoslavia didiskualifikasi karena perang, maka Denmark menggantikan posisi mereka. Bersama Denmark, Peter Schmeichel tampil gemilang di bawah Mister Gawang, menahan imbang Inggris 0-0, mengalahkan Prancis 2-1, dan yang paling mengesankan adalah Schmeichel berhasil menggagalkan tendangan penalti Marco van Basten yang membuat Denmark menang atas Belanda dan melaju ke babak final. Jerman menjadi lawan Denmark di babak final, dan di momen ini Schmeichel tidak bisa ditembus. Serangan bertubi-tubi pemain Jerman tak mampu melesatkan bola ke gawang Denmark. Skor 2-0 bertahan sampai selesai, dan Schmeichel berhasil mengantarkan Denmark untuk mengangkat trofi Piala Eropa pertama mereka. Karena hal ini, maka Schmeichel terpilih menjadi kiper terbaik dunia di tahun 1992 versi IFFHS. Kembali ke Manchester United, penampilan Schmeichel semakin menjadi-jadi. Dia berhasil melakukan 22 kali clean sheet di pertandingan Liga dan sekaligus mengantarkan MU menjuarai Liga Inggris yang telah tertahan selama 26 tahun. Schmeichel kembali menyabet prestasi sebagai kiper terbaik dunia di tahun 1993. Di tahun 1994, Schmeichel kembali mengantarkan United menjadi juara Liga Inggris dan FA Cup. Tetapi sayang, dia gagal mengantarkan Denmark menembus Piala Dunia tahun 1994. Dia kemudian bermain bersama Denmark sebagai juara bertahan di Euro 1996 Inggris. Sayang, langkah mereka harus terhenti di babak grup. Pada Piala Dunia 1998, Denmark berhasil lolos, dan Schmeichel mengantarkan tim dinamit ini sampai ke babak perempat final sebelum dikalahkan Brazil. Tahun 1999 adalah musim spesial bagi Schmeichel dan Manchester United. Di tahun ini mereka benar-benar on fire dengan memenangkan Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Eropa. Yang paling menegangkan adalah ketika memenangkan Piala Champions Eropa. Waktu itu mereka sempat tertinggal dari Bayern Munchen 1-0.
kemudian berhasil mengembalikan keadaan menjadi 1-2 dan mengangkat trofi si kuping besar. Setelah momen bersejarah Manchester United ini, Schmeichel kemudian memutuskan untuk hengkang ke Sporting Lisbon. Fans United sempat menyayangkan keputusan tersebut dan meminta Schmeichel menetap di Old Trafford. Tetapi kiper Denmark ini merasa sudah cukup kontribusinya bagi setan merah. Setelah kepergian Peter Schmeichel, MU kesulitan mencari penggantinya. Sir Alex Ferguson sempat membeli kiper-kiper terhebat dunia seperti Mark Mosnich, Massimo Taibi, Fabian Barthez, Tim Howard, dan Roy Carroll. Tetapi tak satu pun dari mereka yang sukses menggantikan Schmeichel di bawah Mister Gawang. Sampai pada tahun 2005, MU akhirnya mendapatkan pengganti yang sepadan dengan Peter Schmeichel dalam diri kiper legendaris Belanda, Edwin van de Sar. Peter Schmeichel memperkuat MU dalam 8 musim dan mencatat 292 kali penampilan. Di Sporting Lisbon, Peter Schmeichel tampil sudah tidak maksimal di usianya yang menginjak 35 tahun. Tetapi meskipun demikian, dia sukses mengantarkan klub tersebut menjuarai Liga Portugal di musim pertamanya. Schmeichel kemudian masih dipercaya untuk memperkuat Denmark di Euro 2000. Dan di turnamen ini, Denmark ternyata tak mampu lolos fase grup. Peter Schmeichel kemudian memutuskan pensiun dari tim nasional Denmark pada bulan Februari tahun 2001. Schmeichel bermain untuk Sporting Lisbon selama 2 musim dan tampil dalam 55 kali pertandingan. Pada akhir musim 2001, Schmeichel memutuskan untuk kembali ke Liga Inggris bersama Aston Villa. Bersama tim barunya ini, Schmeichel bermain selama 1 musim dan tampil sebanyak 29 kali. Hal yang tak terlupakan di Aston Villa adalah ketika Schmeichel mencetak gol ke gawang Everton pada pertandingan Liga Inggris tanggal 20 Oktober tahun 2001. Gol ini sekaligus menegaskan dirinya sebagai kiper pertama yang berhasil cetak gol sejak era English Premier League. Di tahun 2002, Schmeichel melakukan sebuah keputusan paling kontroversial dalam hidupnya dengan menerima pinangan dari musuh bebuyutan Manchester United, yaitu Manchester City. Hal ini mengundang berbagai reaksi, mulai dari para fans MU yang tiba-tiba membencinya, serta mantan rekan-rekan seperjuangannya di MU. Salah satu peristiwa yang bakal selalu terkenang adalah penolakan Gary Neville untuk bersalaman dengan Schmeichel saat di lorong ganti pertandingan derby MU versus Manchester City. Ekspresi Neville benar-benar mewakili kekecewaan semua fans MU, dan Schmeichel sadar hal tersebut. Tetapi Schmeichel tetap menunjukkan sikap profesionalnya dan dia tidak membiarkan MU membobol gawang City. Dalam 2 kali pertemuannya dengan MU, Schmeichel berhasil membuat City menang dan draw tanpa tersentuh kekalahan sekalipun. Di Manchester City, Schmeichel tampil sebanyak 29 kali dan pada bulan April tahun 2003 dia memutuskan untuk pensiun. Schmeichel adalah salah satu kiper terbaik dunia dengan gaya penyelamatan yang ikonik. Aura positifnya di bawah Mister Gawang menjamin back-back timnya untuk bekerja maksimal. Dengan komando yang diberikannya, performa bertahan tim akan tertata rapi dan musuh akan kesulitan menjebol gawang mereka. Peter Schmeichel adalah legenda Denmark dan Manchester United yang akan selalu dikenang.